kembali lagi di podcast Point of View Podcast. Tempatnya opini kamu. Kembali lagi dengan aku Jessin Amelia Kasyana Guru Singa menemani kalian di sini. Dan aku hari ini tidak sendiri, aku sama teman-teman aku yang mungkin di episode sebelumnya kalian sudah melihat muncung hidungnya ini ya. Nah, kali ini kita akan bahas lebih lanjut, tapi kali ini kita akan membahas tentang suka dan duka merantau. Oke, aku mau nanya dulu nih ke teman-teman, kan kemarin kan kalian udah ceritain gimana kalian adaptasi ya kan di kota-kota yang kalian sedang rantaui. Sekarang apa sih sukanya kalian merantau dari Bang Steven? Sukanya merantau ya? Ya. Sukanya pasti dapat jajan. Bulanan ya? Iya, bulanan lah, bulanan. Oke. Terus ketemu orang-orang baru, kayak bisa menemukan aktivitas-aktivitas baru juga kan, kegiatan-kegiatan baru yang seru lah. Membangun relasi ya sama banyak orang Iya, di penjuru-penjuru kota. Iya, dari setiap organisasi pasti ketemu orang baru. Di gereja juga ketemu orang baru. Jadi nambah relasi juga buat nanti kan. Oh, kalau di Semarang gereja juga? Iya, rajin kok. Tiap minggu gereja. Abuy, anak buah Yesus. Kelas. Oke, itu aja sukanya. Sukanya ya udah. Oke, kalau Mima sukanya apa nih, Mim? Sukanya akhirnya gue bebas. Ya sukanya apa ya, dapat uang jajan bulanan, kayak lo tuh bisa bebas ngelakuin apa yang lo mau gitu tanpa harus. Yakin? Enggak sih. Emang kalau di Jakarta nggak bebas, Mim? Enggak, kayak harus pulang jam segini ya gitu. Kalau dari itu gue tuh di Jakarta tuh nggak boleh namanya nginep sembarangan. Jadi tuh semenjak gue sampai di Bali kayak gue boleh nginep di rumah temen gue, terserah gue mau kemana kayak gitu. Udah gitu doang sukanya. Temennya yang di sebelah sini kah? Enggak, kita kan temenan. Salim dulu kita. Enggak. Sukanya apa ya? Akhirnya gue dapet temen yang dari kota ke kota gitu loh. Jadi tuh di Bali tuh banyak banget dari Lombok, dari mana aja tuh banyak temen. Jadi kayak gue tuh bisa mengenal karakter temen gue, kayak kalau di sini temen gue tuh kayak gini. Dan akhirnya gue sampai di Bali tuh beda-beda gitu loh. Dan disukanya tuh gimana ya bilangnya? Ya pokoknya asik deh. Gitu deh. Nah, kalau dari Mima sendiri sukanya apa nih, Mim, ngerantau? Sukanya ngerantau tuh akhirnya gue dapet uang jajan per bulan gitu. Terus gue kan di Jakarta tuh nggak boleh namanya nginep gitu kan di rumah orang, di rumah teman, kayak nggak boleh nginep gitu. Dan semenjak gue di Bali tuh akhirnya gue boleh nginep di kos teman gue, dan gue terserah gue mau pulang jam berapa gitu. Yang penting gue tuh tahu waktu gitu. Oh, lebih bebas ya, Iya, gue jam lebih bebas di pulangnya. Bali gitu. Selain jam pulang apa aja tuh kebebasan yang lo rasain? Gue bisa ngeluarin pendapat gue, apa yang gue mau ya gue lakuin. Kalau di Bali kan, kalau di Jakarta kan kayak gue ngelakuin ini nih, ntar mama gue marah-marah gitu. Tapi kalau misalkan gue sampai di Bali tuh, gue mau pakai baju apa juga terserah gue gitu. Emang apa sih baju yang lo pakai, Mim, di Bali? Maksudnya kayak gue di Bali tuh gue boleh pakai celana pendek, sedangkan gue di Jakarta tuh kayak nggak boleh pakai celana pendek ya, bajunya harus dikancing semua ya, kayak kemeja gitu kan. Kalau pakai kemeja tuh harus yang bener gitu. Terus bebas mengekspresikan diri dengan pakaian lo gitu. Terus kalau misalkan di Bali. kayak ke gereja gitu kan. Kalau ke gereja kan gue disuruh pakai dress kan. Nah, gue sampai di Bali tuh gue ke gereja gue pakai celana. Terserah gue gitu loh. Oh. Itulah sukanya gue di Bali tuh. Gitu. Kalau Ruben kan sama-sama di Bali kan kalian. Sama-sama di Satu apa? Satu lingkup. Satu kampus. Satu kampus. Kalau lu sukanya apa, Ben? Merantau di Bali? Money. Duit. Lebih banyak dapatnya kah? Kalau di Jakarta emang nggak dapet duit? Kalau di Jakarta kan sesuai kebutuhan. Oh, kalau minta dikasih. Iya. Tapi kalau di Bali bulanan gitu Iya. ya. Bisa bohong. Mingguan sih. Nggak bulanan. Mingguan. Terus selain duit, Sama kayak Mima sama juga sama Steven, lebih bebas aja. Kan nggak ada pantauan orang tua cuma tahu oh ya udah dia kuliah di sana, ya udah ditaruh kepercayaan. Iya. Jadi kayak lo mau ngapain aja terserah, lo mau nggak pulang, mau nongkrong sampai kapan ya terserah. Itu sukanya. enak banget ya teman-teman aku yang rantau. Jadi pengen deh ngerantau, bebas pulang kayak gitu. Ada minusnya tapi. Apa tuh minusnya? Minusnya kangen sama orang tua. Oh.
Itu minus. Sweet banget ya Ruben nih. Kan kalau gue tipikalnya family man gitu kan. Oh, Serius. Jadi kayak, aduh, kangen gitu. Pengen pulang. Jangan nangis, jangan nangis. Enggak kan di Jakarta, nggak nangis dong. Oh ya, kan lagi bercerita ini. Oh iya. Emosi. Oke, tadi kan suka-sukanya nih teman-teman, kayak mereka tuh lebih suka bebas ya karena di Jakarta kan ada jam pulangnya. Kalau di tempat-tempat mereka merantau tuh kayak mereka bebas banget pulang, mau pagi nggak pulang juga, mau tidur dimanapun mereka lebih bebas. Nah kalau dukanya, ada nggak sih dukanya dari Ruben? Apa Ben, dukanya merantau Ben? Ini kayaknya dalam banget nih teman-teman nih. Kita dengerin baik-baik. Bab pertama. Asik. Waduh. Enggak. Dukanya, ya iya yang tadi gue bilang kangen aja sama orang tua gitu kan. Kayak, ya obatnya kangen apalagi sih selain balik ketemu gitu kan. Bukan duit. Iya, harus ada duitnya juga sih. Kangen uangnya apa kangen orang tuanya nih? Uangnya kan udah dikasih, kangen orang tuanya dong. Enggak, maksudnya uang lebihnya karena kan di Bali kan gitu kan. Enggak lah. Oh enggak. Tapi di telepon nggak diangkat. Diangkat, cuman momennya aja lagi nggak pas. Kayak kan, masa gue tiba-tiba pagi-pagi gitu kan. Misalkan gue baru bangun jam 10, terus langsung ditelepon kan. Set, kamu di mana gini-gini? Kan belum ngumpulin nyawa gitu kan. Jadi emosi gitu, apa sih aku belum Enggak bangun? gitu. Anda jangan menceritakan diri Anda dong. Waduh, saya tidak merantau. Tapi Nggak sepertinya merantau kayak juga. gitu. Nggak merantau juga jarang pulang. Waduh. Enggak ya teman-teman. Bohong. Terus apa tuh dukanya selain itu? Apa lagi ya dukanya? Kangen masakan mama. Mama masak gak sih di rumah Ben? Enggak. Oh enggak. GoFood. Berarti nggak relate ya kamu Nggak masakan mama? relate. Apa lagi ya dukanya? Nggak ada yang ngarahin. Itu salah satunya. Soalnya kalau gue tuh tipikalnya harus diarahin gitu kayak singkatnya ditami-tami. Jadi, Nah. buat cewek-ceweknya Ruben, kasihan banget harus nami-nami Ruben. Kayak harus ayo kamu harus gini. Kayak belajar harus diingetin, mandi, makan gitu. Iya. Tapi kalau orang tua ngingetin katanya Ruben marah-marah Ben, bener gak sih Ben? Ya, itu sisi kekanak-kanakannya. Setiap laki-laki ada sisi kekanak-kanakannya. Gitu, kayak Jadi- kemarin ditegor ya kan, Iya. tapi lo lebih marah katanya Ben, bener Iya, gak sih itu? betul. Itu Jadi sisi. sebenarnya lo suka gak sih diarahin Ben itu deh? Tapi marah-marah. Jadi gini nih. Nah, ini nih menariknya kayak misalkan gue suka diarahin nih. Tapi misalkan begitu diarahin, gue rada kesel. Tapi kalau nggak diarahin, gue kangen. Jadi kayak, aduh kok nggak ada yang ngarahin gue sih, gue bingung sendiri jadinya. Kasian juga ya orang tuanya. Bingung juga dia. Itulah hebatnya nyokap gue. Iya, udah dulu untuk bibi kita. Mama kalau nonton, Kasih dong, gini. Iya. Oke, kalau misalkan Bang Steven, apa sukanya merantau? dukanya. duka dong. Suka. Kan tadi udah. Tadi suka udah kak. Oke, ini langsung ya. Oke, kalau Bang Steven nih, dukanya merantau apa Bang? Tadi yang pasti, yang terutama pasti kangen sama orang tua. Family man semua di sini. Aduh. Kangen sama keluarga lah. Oh, keluarga. Sama adik gitu kan. Terus kangen juga sama ini apa masakan. Oh, masakan Kayak mama makanan ya? pasti kan masakan mama kan biasanya Suapan mama nggak sih? Iya suapan, sering dimasakin juga kan. Mana makanan yang enak-enak lagi. Ya, boleh tuh dipesan kalau yang mau makan. Wah, promosi Masuk guys. lagi. Ini ada uang ya, ada uangnya ya berarti ya ke podcast Tadi ini. ada titipan soalnya. Oh. Gitu. Oke. Terus apa lagi dukanya? Dukanya apa ya? Sabar ya, pikir dulu. Saya mau ngeningkat cipta dulu kali guys ya. Apa ya dukanya? Lebih banyak sukanya ya. Enggak, tadi dapat. Duit aman sejauh ini sih. Dapat terus bulanan. Kan kalau merantau kan dapat uang bulanan, kalau di Jakarta dapat uang jajan juga nggak? Atau kayak Ruben tadi sesuai kebutuhan kalau di Jakarta? Sama sesuai kebutuhan, pasti kalau keluar baru minta. Itu juga kadang mintanya juga nggak enak sih. Itu nilai. Jadi kadang. Itu betul. Oh berarti kalau merantau enak yang ngerantau dapat uang bulanan. Iya, bulanan. Tapi duka juga nggak sih kalau misalkan kita
nggak bisa manage uang atau di akhir-akhir bulan ya udah tipis banget, itu duka juga nggak sih buat abang? Atau abang udah jago nih manage uang? Nah, buat manage uang kita awal-awal aman ya, lancar. Tapi makin ke belakang tuh makin defisit terus sampai udah tipis banget lah. Itu karena apa? Nongkrong gitu ya? Enggak, Jalan sama karena cewek gitu. kebutuhan kadang Oh, bukan perempuan, buat bukan. Kita Wah itu tidak, itu dia bukan Anda. kita bukan. Kalau dia beda lagi. Iya. next lanjut. Ya buat servis motor gitu kan, pakai duit sendiri. Aduh, kasihan banget ya. Enggak duit sendiri sih, dibagi sih patungan. Sama orang teman-teman. Bagi duit. Sama orang tua. Oh, sama orang. Gitu. Oke, banyak banget ya duka dari teman-teman aku ini, kasihan banget mereka. Apa karena mereka yang miskin juga aku nggak tahu. Nah, kalau kalian lagi ngerasa duka nih, kalian tuh lebih sering memendam sendiri atau kalian cerita ke orang tua? Karena kan kalau kalian lebih memilih diam itu kan berarti kan kalian nggak mau orang tua kalian khawatir atau segala macam. Nah, kalau kalian sendiri tuh lebih memilih memendam atau cerita sama orang tua atau mungkin ada support system lain yang ngebantu kalian dimulai dari Mima. Ya kan nelpon lu. Ah, Ya kan nelpon lu. pantas ya gue keganggu mulu Kalau guys. nggak nelpon dia, nelpon Ruben. Itu ngapain? Minjem duit? Enggak sih, kayak gue bingung nih harus gimana gitu. Enggak, tapi kalau misalkan dia nelfon mama lah, bilang kayak ma ada kayak gini-gini nih gitu. Baru ntar ditransfer sama dia. Oh, itu lebih sering ke duit ya, Mim? Iya, lebih sering ke duit. Karena Mima kalau nelfon tuh cuma minta duit. Kayak gitu. Kalau lo sedih gitu misalkan karena Ngaku ya Anda ya. Iyalah, harus ngaku. karena lingkungan lo, misalkan mungkin lo ngerasa kayak lingkungannya kan jadi beda banget kan di Bali sama di Jakarta, terus lo ngerasa sedih, itu juga duka cita nggak sih buat lo? Iya, Duka cita pasti. lagi. Karena gue di Bali tuh gak punya temen. Iya nggak Ben? Duka gak sih? Gue di Bali tuh gak punya temen. Temen gue cuma Ruben. Wih, Terus dulu kita. Gila, best gua- friend forever. Iya. Kalau misalkan gue lagi pusing banget nih nelfon Ruben aja, Ben gitu. Ya Ben. Iya, Gue terus tuh di gua Bali lagi gak di punya temen. Gak punya temen sama sekali. Ya gitulah. Kalau misalkan gue lagi pusing banget, gue nelfon mak gue aja. Terus mak gue cuma bilang kayak, ya udah tahanin aja di situ gitu kan. Tapi anaknya udah mulai gila nih gitu. Oh, berarti lo tipe yang sharing ya ke orang tua, ke Iya. orang-orang yang lo percaya. Iya, gitu nggak ya. mungkin gue mendem sendiri gitu. Gue cerita aja stres, apalagi gue pendam sendiri. Makin gila. Tapi udah gila. Udah hampir. Kasian banget, psikolognya kasian sih. Nah, kalau Ruben sendiri, lo lebih suka mendem atau sharing nih Ben ke orang tua? Kalau sharing ke orang tua sih enggak ya. Kayak enggak gue banget gitu. Karena takut orang tuanya khawatir kah atau? Iya, karena Oke. gue nggak suka kayak ngeliat orang tua gue mikirin gue. Kayak bukan mikirin sih, kok mikirin pasti lah, gila gue anaknya nggak mikirin. Kayak mikirinnya tuh dalam konteksnya khawatir. Yang tidak kayak- baik ya. Iya, gue pengen tau nyokap gue, bokap gue taunya, lu bentuk baik-baik aja loh. Gitu. Yang bagus-bagusnya aja, yang jelek-jeleknya Padahal nggak usah. dalam mati lampu di kamar lu sesegukan kan Ben? Tantangin. Dan, terus lo berarti mendem orangnya atau sharing ke teman-teman gitu yang lo anggap Kalau support masih system? bisa, kalau misalnya hal-hal sepele, ya gue pendem-pendem aja. Nggak penting juga soalnya diomongin. Tapi kalau misalkan udah mulai putus asa lah, gue udah depresi, nah barulah gue butuh orang, butuh air kejujuran. Biasanya tuh hal-hal berat dalam rantau lo apa Ben? Dalam perkuliahannya sih, Apa belajarnya kah? belajarnya. Belajar. Soalnya kan jurusan gue teknik informatika, gue nggak pernah ngelihat coding-coding gitu. Terus pas gue masuk, kaget lah gue ngeliat apa itu semua angka-angka grafik-grafik apalah itu. Shock, lebih ke shock sih, kayak belum terbiasa aja jadinya. Oh. Selain itu apa yang paling berat? Ya itu yang paling Tahu. berat sih. Nggak ada lagi setelah itu? Kayaknya itu aja. Kalau soalnya konteksnya di perantauan kan. Kalau soal uang Ben, lo pinter nggak sih manage uang? Kayak Bang Steven kan awal-awal dia pinter nih, lama-lama nih. Nih, ini mau jujur atau bohong? Jujur lah. Jujur lah, ini kan Jujur lah. podcast kekristenan Ben. Gimana Ben? Duh, udah nangis lagi. Ada tisu nggak tisu? Enggak lah. Gue nggak pinter sih manage uang. Berarti seret mulu dong duit. Seret. Kan sering nelpon. Korban-korban Ruben, blok nomor Ruben sekarang juga.
Oh kalau uang seret juga ya Ben? Ya soalnya nggak tahu kemana duitnya, hilang aja gitu tiba-tiba. Padahal nggak boros. Nggak boros. Bisa hilang sendiri ya. Ih, bahaya juga, tuyul apa yang ngambil Ben? Curiga gue juga ada jampi-jampi apa gimana. Berarti lo nggak tahu uangnya kemana tapi lo nggak boros gitu. Jadi itu uangnya Gue juga merasa gue gak boros, kayak contoh nih, sehari makan 3 kali. banyak juga. Lah makan 3 kali sehari. 2 kali. Gue 2 kali loh. Tuh Terus kan? sekali. 2 kali. Lah orang sarapan, makan siang, makan malam, ini normal dong. Anak kos Enggak, nggak anak kos sarapan. tuh normalnya makan siang, makan malam. Iya benar. Itu kamu menormalkan itu. Iya. Yang normal makan Ya sarapan, karena makan itu untuk siang, makan manage malam. uang Ben. Iya. Di Ya kan, kata kalau gue cukup maksudnya bisa cukup buat Pantes ya itu. dia. Big boy. Oke terus Iya paling makan sekali 15.000, rokok 25.000, ya kan? Berarti 15, 45, 25. Ya nggak nyampe 100.000 berarti kan sehari. Tapi tetap aja berasanya kok udah nggak ada lagi duit gue. uang nongkrong gitu-gitu kan. Lo Nongkrong. nongkrong gak sih? Gue nongkrong, gue kalau di Bali nongkrong nggak kayak di coffee shop kayak gitu-gitu. Ya kayak di jalan warung jongkok makan, gitu. enggak. Itu mah Nathan dong. Waduh. Nathan, Sorry. dan Nathan. Oke. Ya, Itu jadi aja. nggak mahal aja kalau misalkan gue nongkrong biayanya. Tapi gue sering telepon sih Ben. Itu gue juga bingung mana gue. Kasian sih, kasian. Oke, kalau Bang Steven tipe yang memendam kah atau sharing ke orang tua, "Ma, aku lagi susah, aku lagi sedih, teman-teman aku nggak temenin aku," gimana? Enggak sih, jujur enggak. Lebih suka yang dipendam sih, yang sharing ke orang tua. Soalnya kayak nggak suka dikasih perhatian berlebihan dari orang tua. Oh. Gitu. Ya buat cewek-cewek Bang Steven yang ngantri, dia nggak suka diperhatiin lebih. Enggak ada orang Oh, tua. dari orang tua. Beda kalau itu. Oh, kalau ke cewek perhatiannya beda ya? Ya, Jadi yang mana yang kemarin ya? gimana? Gimana? Oke, berarti lebih suka mendem gitu. Iya, lebih mendem. Mungkin kadang cerita ke teman. Oh, ke teman yang abang percaya gitu. Iya, yang udah deket. Terus kalau ke orang tua, kalau nelfon ngomonginnya apa dong? Minta duit. Ma, TF mah udah akhir bulan. Oh, gitu ya anak rantau ya, kalau orang tua kesian orang tua ya ternyata ya. Mata F udah hari Kasihan Selasa. sih. Iya, mah. Bingung besok makan apa. Oh. Padahal masih hari Selasa tuh. Tapi duka terberatnya selama ngerantau tuh apa bang? Kan karena nggak cerita ke orang tua, lebih mendem atau sharing ke temen tuh apa tuh? Dukanya nggak ada yang berat banget sih, jujur. Oh, ada yang berat banget. Iya, nggak ada yang duka banget. Nggak ada yang Paling pernah sedih. sering bikin sedih. Yang bikin sedih tuh Nangis nggak sih cowok? jarang. Yang bikin sedih deh dukanya apa? Yang bikin sedih tuh apa ya? Uang aja. Lapar. Kalau di kos mie udah tinggal satu gitu, sedih. Oh mungkin ini kalau lagi sakit gitu kan, kita kayak misalnya lagi demam gitu, kayak nggak ada orang tua tuh kan biasa kan diurusin tuh, dibeliin makan, di ini. Kalau itu sekarang kayak harus beli sendiri, beli makan, beli obatnya. Jadi kayak kalau lagi sakit tuh susah aja sih. Oh, karena Bukannya sedih ya. ada dokter pribadi di sana? Hah? Bukan ada dokter Nggak ada, pribadi. nggak ada. Ada temen teman nelpon beliin obat. Gue soalnya ada dokter pribadi Oh, gue. Ada. 24 jam. Di mana? Aku udah nggak bisa bergerak nih. Ini temennya yang ngurusin cewek apa cowok nih kalau boleh tahu? Cowok, Cowok. ada sebelah kosnya. Oh, dekat. dekat kosannya dekat. Iya. Tapi kalau sakit tuh kan tadi kan nggak suka kalau cerita sama orang tua. Cuma kalau sakit, misalnya udah sakit banget nih, tetap nggak cerita juga sama orang tua. Karena nggak pernah sakit banget, jadi nggak ada yang diceritain. Oh paling-paling demam gitu-gitu. Berarti kalau demam sekali gitu demam. Oh, nggak. tapi cerita waktu itu sih. Terus orang tua langsung khawatir juga. Iya, lumayan. Terus paling minta kayak kira-kira obatnya apa mah gitu. Nggak langsung nyamperin gitu. Nggak usah. Disamperin dong. Nyamperin ke Semarang maksudnya. Nggak. Enggak lah, ngapain? Karena anaknya sakit, takutnya ntar Kan tahu-tahu demam doang. Pulang-pulang udah. Bercanda teman-teman. Nah kalau Ruben deh, nanti soal sakit nih, lo cerita nggak sih Ben kalau lagi sakit ke orang tua Ben? Oh ceritanya ke sini ya? Cerita ke sini dong. Halo Mbak, di mana? Kok mbak sih Ben? Saya menggigil. Cerita nggak Ben ke orang tua kalau lagi sakit? Kalau misalkan udah gue merasa gue nggak sanggup, baru gue cerita.
Kayak waktu itu bener-bener udah diem dong gue di kasur, udah gak bisa ngapa-ngapain, gue cerita lah, Ma minta obat. Bapak lu ke Bali dong, mau minta obat. Di TF dong. Oh, DTF. Gitu aja kalau sakit mah. Tapi nggak sering ya, kalau sering sakit gak sih? Cuma sekali dong gue sakit waktu itu. Oh ya. Kalau Mima kalau lagi sakit cerita nggak Mim ke orang tua Cerita. telepon? Ya ampun mama, ma aku sakit nih, terus mama langsung bilang kayak, yaudah pulang aja nak, aku kalau sakit mama pusing liat kamu sakit terus gitu. Oh lu penyakitan ya Mim? Iya. Kalau enggak nelfon dia. Iya. Tapi sakit gitu. mohon jangan jam 5 pagi juga. Iya, jam 5 pagi gue nelfon dia karena gue udah gak sanggup lagi berdiri. Kayak udah mau mati nih gitu. Nggak mati sih. Ini perdebatan rumah tangga ya guys. Iya. Oke, banyak ya ternyata suka duka dari merantau. Aku dapat point of view nih dari teman-teman. Ternyata begini sukanya, begini dukanya tuh kayak lebih ke uang ya. Karena aku di Jakarta juga sebenarnya dukanya itu ya. Pah, Ma, tolong tambahin uang jajan aku. Titipan. Nah, terima kasih banyak ya buat teman-teman aku yang udah mau sharing suka dukanya kalian. Gimana sih merantau. Nah, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi di episode selanjutnya bersama teman-teman lagi yang baru. Jangan lupa untuk terus ikutin video podcast selanjutnya di kanal YouTube GPKP Tanjung Priok. Jangan lupa di komen, share, subscribe, bagiin ke semua teman-teman kalian biar mereka semua pada nonton teman-teman aku, oke? Terima kasih, dadah. Dadah.